Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dan mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Iya. Hari ini kita akan belajar tetap dari burung Raja Wali. Tapi saya mengasih tema lebih khusus lagi, yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Sama seperti burung Raja Wali. Menanti-nantikan Tuhan ialah mempercayakan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Itu yang harus kita pegang pertama. Menanti-nantikan, kalau saya gali dalam bahasa aslinya, menanti-nantikan ini ialah memakai kata hamatanah. Itu dalam bahasa Ibrani. Dari akar kata himtin. Itu kalau kita lihat lagi hamatanah itu, di situ adalah kata benda, tindakan, dan kata kerja. Jadi di situ kata menanti-nantikan itu adalah kata tindakan dan kata kerja. Berarti ada sesuatu yang harus dikerjakan, yang harus terus-terus kita lakukan. Jadi dalam menanti-nantikan Tuhan, kalau kita lihat di ayatnya lagi, kembali ke Yesaya 40 ayat 31, di bagian pertamanya di situ dibilang, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Nah, menanti-nantikan ini, menanti-nantikan yang seperti apa? Apakah harus menanti-nantikan Tuhan dengan cara yang pasif atau yang aktif? Gitu. Nah, sedangkan di dalam konteksnya itu dibilang ialah ada kata tindakan dan kata kerja, berarti aktif. Dalam kita menantikan Tuhan, berarti kita harus ada yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan selama kita menantikan Tuhan. Itu apa aja? Yang pertama, pasti kita berdoa. Kita baca firman Tuhan, dan seperti yang tadi saya katakan di pertama, berserah sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Kenapa begitu? Ya seperti di konteksnya, dalam menantikan Tuhan kita akan mendapat kekuatan baru. Di dalam menantikan Tuhan ada kekuatan baru, kekuatan Allah yang menyegarkan mereka di tengah-tengah kelelahan, kelemahan, penderitaan, dan pencobaan. Nah, inilah yang biasa dan paling dasar dari umat manusia yang sering terjadi. Di dalamnya ada kelelahan, ya pasti kalau dibilang manusia umum ya pasti lelah kan, apalagi dalam menjalani hidup. Kelemahan ya pasti ada lah, kita sering sakit, kita keluar malam-malam sebentar juga udah masuk angin, itu kelemahan kita. Ada penderitaan dan ada pencobaan. Itulah kenapa saya bilang dan Alkitab mengatakan menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Karena ya hal dasar dari kelemahan manusia ini ya ini. Begitu. Inilah yang dibilang kenapa kita belajar dari burung Raja Wali. Nah, kita masuk ke burung Raja Walinya. Pak Gembala udah mengatakan ini dari, kalau nggak salah dari 2 minggu lalu sudah belajar tentang burung Raja Wali, ya kan? Siklusnya burung Raja Wali itu ketika dari kecil, terus dia menjadi burung Raja Wali yang belum masuk dewasa, burung Raja Wali yang remaja. Nah, dari burung Raja Wali yang remaja ke burung Raja Wali yang dewasa, dia harus melakukan satu yang menyakitkan diri dia. Yaitu, pertama, pasti burung Raja Wali akan terbang tinggi ke tebing. Dia mencari tebing atau gunung yang paling tinggi. Gunanya apa? Ketika dia sudah tempat paling tinggi, dia akan turun bebas dengan tujuan dia menghancurkan paruhnya. Sakit burung Raja Wali, mengalami kesakitan. Ketika paruhnya sudah tumbuh yang baru, berarti kan tajam lagi kan. Nah,
Sudah tajam lagi, dia akan mencari tempat lagi, dia akan menyendiri lagi, dia akan mencabut bulu-bulunya satu-satu. Sudah selesai dia mencabut bulu-bulunya, bulu-bulu baru akan tumbuh. Kesakitan, ya kan? Sesudah itu dia akan mencabut cakarnya di kaki, yang untuk mencengkram. Dia akan mencabut kukunya satu-satu itu, dan akan tumbuh kuku baru. Ya itulah tadi yang saya bilang. Sifat dasar manusia ada kelelahan, kelemahan, penderitaan dan pencobaan. Tetapi jangan pernah itu yang menjatuhkan kita atau membuat kita benar-benar jadi down gitu. Seperti burung Raja Wali, kalau dia tidak mendapat penderitaan itu, dia nggak akan bisa terbang tinggi. Pasti dia akan tetap menjadi burung yang Raja Wali yang masih anak-anak. Dia nggak akan menjadi burung Raja Wali dewasa. Tuhan menetapkan pencobaan, penderitaan, kelemahan, kelelahan di hidup kita. Tujuannya bukan untuk buat kita terus-terusan sakit, bukan untuk kita tujuannya terus-terusan kita down, enggak. Tujuan Tuhan ialah engkau mau gak mencari Tuhan? Gitu. Engkau mau gak di dalam penderitaanmu, di dalam pencobaanmu, di dalam kesedihanmu saat ini, engkau masih mau gak mencari Tuhan? Atau engkau akan terus menjauh dari Tuhan? Saya ingat khotbahnya Kobe Bryant kalau nggak salah di sini. Tuhan tidak akan pernah jauh dari manusia, tetapi manusianya akan jauh dari Tuhan. Nah ini yang dibilang, kita mau nggak sih mencari Tuhan? Kita mau nggak sih menanti-nantikan Tuhan? Alkitab jelas mengatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Terus kenapa kita penderitaan sedikit, ketika ada cobaan sedikit, terus kita bilang, ya ampun Tuhan, kenapa harus penderitaan ini terjadi di hidupku? Kenapa harus terjadi di kehidupanku? Kenapa harus begini? Kenapa harus begini? Kenapa harus begini? Harusnya kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan, koreksi diri, gitu. Seharusnya ketika kita diberi cobaan sama Tuhan, kita mengucap syukur. Kenapa saya bilang mengucap syukur? Karena dengan penderitaan penderitaan yang kita alami dan pencobaan yang kita alami, kita tahu kok Tuhan masih bersama kita kok. Dengan begitu kita bisa terbang tinggi, sama dengan Raja Wali. Dia sudah mengalami kesakitan, dia sudah mengalami yang namanya perubahan dari dirinya dia. Dengan begitu dia bisa terbang tinggi melewati badai. Bahkan semakin badai semakin kuat, burung Raja Wali itu semakin terbang tinggi. Nggak akan pernah kita lihat burung Raja Wali itu terbangnya rendah, kecuali dia mau cari makan. Semakin tinggi pencobaannya, semakin tinggi angin yang dilawan oleh burung Raja Wali, semakin akan terbang tinggi, gitu. Makanya setiap pencobaan yang dalam hidup kita bersyukur sama Tuhan. Kita bilang, Tuhan terima kasih atas pencobaan yang Kau berikan kepadaku, karena aku tahu Engkau masih bersamaku. Karena aku tahu Engkau tidak akan meninggalkan aku. Karena aku tahu bersamamu aku akan terbang lebih tinggi. Amin. Saya sering lihat sedikit kesaksian. Saya masih di asrama, waktu itu masih di asrama, masih semester 5, semester 5, semester 6, habis itu kami akan pergi PPL. Saya sering lihat itu teman-teman saya di asrama itu sering bilang, aduh kenapa ya masuk asrama kayak gini banget ya. Asrama, apalagi asramanya anak STT, anak biologi. Itu kan semuanya diatur, semuanya harus pakai jam, semuanya harus pakai waktu. Sampai ada yang bilang begini, ya Tuhan biarlah
cawan ini berlalu pada buku. Terus saya bilang, enggak sesuai dengan konteksnya. Baru juga dengan mencoba yang sedikit seperti ini kok di dalam asrama, kalian sudah ngeluh. Saya sering lihat anak-anak muda, saya juga anak muda sih. Saya sering lihat karena saya main Facebook, saya sering lihat di Facebook, apalagi pas baru pergantian tahun baru dari 2003 ke 2004, banyak tuh naik status bilang gini, biarlah kesusahan yang lalu di tahun 2003 berlalu, biarlah di tahun 2024 kesusahannya dikurangi ya Tuhan. Enggak akan pernah begitu Tuhan. Kok jadi engkau yang ngatur Tuhan? Justru Tuhan akan memberikan terus pencobaan itu kepada manusia, kepada kita. Ya dia ingin melihat gitu loh, anak-anakku ini mencari aku enggak? Anak-anak ini masih ingat aku enggak di saat pencobaannya? Anak-anak ini masih akan terus menanti-nantikan aku enggak? Padahal hanya di dalam Tuhan sajalah kita mendapat kekuatan baru. Amin. Kemampuan untuk mengatasi persoalan mereka bagikan Raja Wali yang terbang naik tinggi ke langit. Itulah kenapa kita belajar dari burung Raja Wali. Saya mengutip satu buku, nama penulisnya itu Matthew Henry. Dia bilang begini, begitu kuat, begitu cepat, begitu tinggi ke arah sorga. Di dalam kekuatan kasih karunia, jiwa mereka akan naik mengatasi dunia. Itu keren kata-kata itu. Hanya oleh karena kasih karunia lah kita bisa mengatasi segala percobaan itu. Hanya karena kasih karunia lah kita bisa terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Ada satu lagu, karena Pak Gembala dari kemarin membahas tentang burung Raja Wali, saya jadi ingat pas lagi main keyboard. Saya ingat ada satu lagu begini bilangnya, aku ingin selalu berada dalam naungan. Live-nya, bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup, dibawa kepak sayapmu, ku akan terbang tinggi melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Hanya di bawah kepak sayapnya loh kita bisa terbang tinggi. Jadi teruslah menanti-nantikan Tuhan. Jadi kita teruslah mencari Tuhan. Karena hanya di bawah kepak sayapnya kita bisa terbang tinggi. Hanya di bawah kepak sayapnya kita punya kekuatan baru. Tanpa dia kita nggak punya kekuatan. Tanpa dia kita nggak ada apa-apanya sebagai manusia. Dalam kitab lain juga dibilang, saya mengambil kitab perbandingan itu Matius 11 ayat 28. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di Matius jelas dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Berarti kita disuruh mencari Tuhan. Ada actionnya, ada yang harus kita kerjakan. Jadi bukan Tuhan yang akan datang ke kita, ya kita harus cari Tuhan. Walaupun nggak akan bisa dalam kodratnya. Semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu yang saya bilang tadi. Semua pencobaan, semua yang kita alami, semua kesusahan hari ini, taruh di bawah kaki Yesus.
Mungkin hari ini di antara kita ada yang mengalami kesedihan, mengalami kesakitan, mengalami permasalahan hidup, mengalami pencobaan hidup. Setiap orang pasti. Jadi jangan pernah berdoa kepada Tuhan, Tuhan kurangilah pencobaan saya ini, kurangilah permasalahan dalam hidup saya ini. Nggak akan, Tuhan nggak akan kurangin itu. Katakan kepada Tuhan, ketika kita pulang dari sini, katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan atas pencobaan yang Kau berikan. Karena hanya bersamamu aku kuat, hanya bersamamu aku punya kekuatan baru. Saya sering bilang sama teman-teman saya yang satu angkatan, waktu mereka PPL, kami kan ada satu grup, satu angkatan. Sering itu kalau udah hari Senin kan sudah selesai pelayanan. Jadi sering itu ada curhat, aduh tempat pelayananku begini, aduh tempat pelayananku pendetanya galak banget, ibu gembalanya galak banget, jutek banget. Aduh aku di pelayananku aku disuruh bersih-bersih gereja, aku disuruh ngepel gereja. Terus ada yang bilang, aduh kok gini banget ya pelayanan ya, kok ada terus, kok biarpun di gereja di dalam pelayanan masih ada tetap permasalahan. Saya nyeletuk di situ, saya bilang, kalau kalian nggak mau ada permasalahan dalam hidup kalian, mati aja udah. Saya kalau sama teman-teman saya keras, saya bilang, kalau kalian nggak mau punya permasalahan, nggak mau punya persoalan dalam pelayanan, kalian langsung pulang aja ke rumah Bapa Sorga. Karena hanya ketika kita selesai kehidupan kita di dunia, permasalahan kita baru selesai. Jadi selama kita masih di dunia ya Tuhan masih akan terus mencobai kita. Kita balik ke Yesaya 40 tadi. Kita lihat bagian yang paling bawahnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kesanggupan untuk berlari secara rohani tanpa merasa lelah dan terus berjalan maju tanpa merasa letih bila Allah memberikan pertolongannya. Saya mengganti kata bila karena Allah yang memberikan pertolongannya. Selama kita di dalam hidup dunia ini kan kita terus berlomba, kita terus berlari dalam kehidupan kita. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita mencari Tuhan, kita menantikan Tuhan, kita nggak akan pernah merasa letih, kita nggak akan pernah merasa lelah. Coba bayangkan kalau burung Raja Wali lagi terbang menghadapi badai, terus tiba-tiba burung Raja Walinya lelah, apa nggak jatuh tuh burung? Langsung kena gaya gravitasi. Tapi karena dilatih, kayak khotbahnya Pak Gembala juga minggu lalu atau 2 minggu lalu. Kalau kita latihan, ini kan berasa, ya kan Pak? Di sininya keras. Kalau kita latihan, ya saya lembek, karena saya jarang olahraga juga. Jadi ya gitu. Kita perlu latihan, ya latihannya itu yang mencobaan kesusahan kita, itulah latihan kita yang diberikan Tuhan. Tapi kita harus ingat, kita berlari bukan berlari secara fisik, kita berlari secara rohani. Tapi kita nggak akan pernah merasa letih. Karena apa? Karena sumber kekuatannya ya Allah sendiri. Kita akan terus berjalan maju. Kita akan terus mencapai tujuan kita selama hidup tanpa merasa letih. Karena Allah sendiri yang memberikan pertolongannya kepada kita. Saya sering melihat orang Kristen kebanyakan belakangan ini, kalau dia punya masalah dia pasti akan cerita ke temennya, ya kan? Apalagi kalau yang, saya nggak menyinggung ibu-ibu sih ya.
Cuma paling banyak ibu-ibu gitu loh, apalagi ibu-ibu kompleks. Kalau udah ngumpul, cerita sama satu, dari situ akan terus lagi ke temannya, akan terus lagi ke temannya, ujung-ujungnya jadi gosip. Kalau kita punya permasalahan dalam hidup kita, apalagi dalam keluarga, urusan rumah tangga, mungkin yang kayak saya masih muda dan teman saya masih muda ini, urusan dalam karir, dalam kehidupan, cerita aja kepada Tuhan. Kalau kita ceritanya kepada sesama manusia, nggak ada gunanya. Ujung-ujungnya hanya akan jadi bahan olokan, kalau nggak hanya jadi bahan gosipan. Kalau kita bercerita kepada Tuhan, pasti dan saya menjamin kita punya kekuatan baru, dan kita akan merasakan kekuatan itu. Saya sudah coba, beneran Bapak Ibu, saya sudah coba dalam saya berkuliah. Saya punya kesaksian diri saya sendiri. Saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang benar-benar tahu agama Kristen, yang benar-benar tahu, ya kental banget kok. Makanya nama saya kan Timothy Malonda. Nah, panggilannya Juan. Saya lahir di tengah-tengah keluarga yang benar-benar tahu agama, tahu Alkitab, karena papa saya sendiri itu seorang pendeta. Biasanya kalau anak-anak pendeta itu pasti akan turun sedikit-sedikit lah dari bapaknya gitu kan. Ini benar-benar kesaksian kehidupan saya. Ketika saya memakai kekuatan saya sendiri, saya justru jatuh. Justru disitulah kejatuhan saya. Saya pernah di DO dari kampus saya yang sekarang. Itu 1 tahun di DO. Seharusnya di DO udah drop out benar-benar. Cuma saya mendapatkan kasih karunia, saya bisa balik kembali di DO dengan permasalahan yang benar-benar masalah berat banget dalam masalah kampus. Dan sebenarnya banyak dosen yang sudah tidak mau saya kembali lagi ke kampus. Di dalam kelemahan itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku tahu aku salah. Aku tahu aku menyakiti hatimu. Aku tahu aku sudah melakukan kesalahan yang sangat besar sebagai anak Tuhan. Saya bilang, kalau Tuhan memang ingin menjadikan Timothy ini hamba Tuhan, hambamu, kasihkan saya satu petunjuk yang benar-benar nyata. Tidak lama kemudian masuk surat ke saya sama ke orang tua, kalau saya masih bisa balik lagi, tapi dengan surat pernyataan. Ya udah, saya lakukan. Dan saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku nggak mau lagi dengan kekuatanku. Aku nggak mau lagi dengan keegoan manusiaku untuk mengikutimu. Kuserahkan semuanya, kehidupanku 100% kepadamu. Dan ya hadiahnya 9 Desember tahun 2023 saya wisuda S1 untuk teologi di STT Dulos yang ada di Cipayung. Itu benar-benar dalam hati saya tuh, yang pun akhirnya saya bisa lulus juga ya. Orang kuliah 4 tahun, saya 5 tahun 5 tahun setengah malah. Karena kan ditambah lagi saya harus mengulang PPL lagi. Karena saya di DO-nya itu sudah selesai PPL. Justru kan masalahnya itu pas selesai PPL tinggal dikit banget, tinggal skripsi. Sampai orang tua tuh nangis, kenapa kamu harus tuh begini, udah tinggal skripsi aja, kok tinggal sedikit lagi. Dari situ saya bilang, Tuhan, ini Timothy, kuserahkan semua kehidupanku padamu. Apa yang mau engkau lakukan aja lah. Tapi yang memang terjadi,
Kalau saya hanya dengan keegoan saya sendiri, saya mungkin nggak akan pernah berdiri di sini lagi dan bermain musik. Mungkin dalam tanda kutip saya akan sudah menjadi orang seberang. Karena kesalahan saya waktu itu, saya berpacaran dengan, kalau anak-anak sana bilang, beda agama. Dan hampir saya meninggalkan Tuhan. Untungnya ada kasih karunia itu. Dan saya meninggalkan ego saya serahkan kehidupan saya 100%. Saya ingin bilang kepada Tuhan, aku ingin berjalan bersamamu, aku ingin terbang bersamamu, biarlah Engkau yang menuntun. Dan akhirnya saya bisa lulus, saya bisa berdiri di sini, dan punya kesempatan juga untuk berkhotbah di sini. Itulah kenapa saya bilang serahkan di awal tadi, serahkan sepenuhnya kehidupan kita kepadanya. Karena hanya di dalam Tuhan saja kita punya kekuatan baru, hanya di dalam Tuhan saja kita bisa terbang tinggi, hanya di dalam Tuhan saja kita bisa terus berlari, kita bisa terus maju secara rohani, secara fisik, secara semuanya yang kita nantikan. 1 Petrus 1 ayat 5 mengatakan, Allah berjanji bahwa jikalau umatnya bersabar mengandalkan Dia, maka Dia akan memberikan apapun yang mereka perlukan. Amin. Bersabar aja, Tuhan punya waktunya kok. Jangan pernah kita memakai waktu kita. Kalau kita memakai waktu kita, ya kita udah mendahului Tuhan. Tuhan belum bilang iya, kita udah mau mengiyakan. Banyak sekarang anak-anak muda di gereja udah bilang kayak gitu kan. Apalagi yang karena di sini masih mudanya cuma sama Oatmeal ya, cuma bertiga. Kalau di gereja lain kan banyak anak mudanya dan selalu bilang, Tuhan aku pengen jodoh yang seperti ini, Tuhan aku pengen jodoh yang seperti ini, aku punya kriterianya sendiri lah. Tapi Tuhan belum mengatakan iya, dia udah berjalan duluan. Akhirnya salah. Orang Tuhan bilang bukan itu jodohmu, bukan. Itulah kadang-kadang kita suka nggak bisa bersabar. Kita harus ingat 1 Petrus 1 ayat 5 ini. Jikalau umatnya bersabar mengandalkan Dia, maka akan memberikan apapun yang mereka perlukan. Apa kesimpulannya pada pagi hari ini? Kesimpulannya untuk Bapak Ibu dan saya, mempercayakan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Kemampuan mengatasi persoalan bagaikan Raja Wali mengatasi badai, itu tidak luput dari rasanya, itu tidak luput dari rasa sakit, penderitaan, pencobaan, semuanya yang kita alami semasa kita hidup. Tetapi kita harus ingat, selama kita mengatasi persoalan badai hidup sebagai Raja Wali, kita akan terus mendapatkan kekuatan baru. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai berbicara. Biarlah Engkau yang memperlengkapi jemaat di sini, Tuhan, agar firman-Mu pada pagi hari ini bisa menjadi kekuatan dan motivasi bagi mereka, Tuhan, untuk terus menjalani hidup, untuk terus menjalani persoalan hidup, untuk menerjang badai kehidupan, Tuhan. Kami ingin menjadi seperti Raja Wali yang terbang tinggi melintasi langit biru. Dalam nama Tuhan Yesus,